Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Riki. Oke teman-teman, video kali ini Tante Riki akan sharing pengalaman Tante Riki pernah operasi laparoskopi. Simak videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Maret 2020 tahun kemarin adalah tepat dimana Tante Riki dilakukannya operasi laparoskopi eksplorasi yang dilakukan di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi Kota. Operasi laparoskopi yang Tante Riki lakukan di tahun kemarin itu karena setelah di USG terdapat cairan lengket yang terdapat di luar rahim. Dokter kandungannya menyarankan untuk disedot dulu ataupun diangkat dulu cairan perlengketan tersebut. Jalan satu-satunya untuk bisa menyedot itu hanya dengan operasi. Bisa dilakukan dengan operasi laparotomi ataupun laparoskopi. Tante dan Om Riki memilih untuk operasi laparoskopi karena minim efek samping setelah operasinya. Tetapi memang karena operasi laparoskopi ini menggunakan alat-alat yang canggih, biaya pun tergolong cukup mahal. Ada gambarnya seperti ini, Tante Riki perlihatkan. Teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah gambar di mana rahim dan ovarium yang dokter fotokan. Terlihat ya di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Dan seperti ini gambarnya. Efek samping obat biusnya itu membuat Tante Riki muntah-muntah dan sulit untuk makan karena memang historinya juga Tante Riki mempunyai MAH kronis. Bekas operasi dari operasi laparoskopi ini hanya setengah senti saja, dan itu pun dijahit tipis dan seperti perban yang ditutupin, hanya 1,5 senti saja. Jadi kelebihannya dari operasi laparoskopi ini, dia bagus untuk estetik, jadi tidak terlihat seperti orang pernah dioperasi besar. Sedangkan jika kita menempuh jalur operasi laparotomi, itu jatuhnya seperti sesar, terlihat ya, 1-3 cm itu pasti terlihat jahitannya dan robekannya terlihat jelas. Untuk biaya operasi laparoskopi eksplorasinya sendiri kurang lebih biayanya totalnya itu 41.904.222 perak ya. Jadi totalnya tuh kurang lebih ya hampir 42 juta. Tetapi mendapatkan diskon 3% dari rumah sakit karena kita menggunakan asuransi. Potongan diskonnya itu menjadi Rp6.815.160 dan jadi total pembayarannya itu Rp35.574.962. Itu total dari laparoskopinya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini keterangannya 3 hari menginap di ruangannya itu di kelas 2A 1.500.000. Jadi satu malamnya itu perkiraan 500.000. Untuk biaya operasinya sendiri seperti penyewaan kamar operasi 6.420.000, dokter operasi ataupun dokter spesialis objinnya itu 8.660.000, dokter anestesi 3.031.000, obat anestesinya 8.156.930 dan alat-alat operasinya itu 8.460.000. Ada juga pemeriksaan penunjangnya yaitu lab 2.304.000, radiologi ronsennya 353.000 dan periksa EKG ataupun detak jantung gitu 250.000. Total untuk pemeriksaan penunjangnya itu 2.907.000. Ini untuk satu kali
dilakukannya operasi laparoskopi itu belum termasuk biaya mondar-mandir ya, termasuk beli apa, dan ada biaya yang tidak tercover juga oleh asuransi yang kita harus bayar sendiri seperti tes HIP. Jadi prosedur seluruh operasi itu harus dites HIP, apakah HIP atau tidak. Itu tidak tercover oleh asuransi. Lalu ada juga obat yang diberikan oleh dokter Objin pasca operasi ini. Ada 5 obat ya. Jadi obat-obat ini adalah penunjang pasca operasi. Pasca operasi Tante Ricky hanya diberikan saran oleh dokter Objinnya harus memakan banyak makanan yang tinggi kalori dan protein agar cepat memulihkan bekas operasi kulit yang tersayat tersebut yang dimasuki alat. Bekas operasinya jangan sampai terkena air karena masih rawan, karena setelah 1 minggu pasca operasi Tante Ricky harus kembali lagi untuk diperiksa jahitan bekas operasinya. 1 minggu pasca operasi pun tiba dan Tante Ricky datang lagi ke dokternya untuk check up ataupun kontrol jahitan dan kondisi. Alhamdulillah sudah membaik. Memang keadaannya kondisi memburuk itu karena memang mah kronis yang memang sudah Tante Ricky idap dari sudah lama. Tante Ricky diberikan obat mah pada akhirnya karena memang sulit untuk makan dan sempat tifus juga pas pulang karena tidak bisa makan total. Menurut informasi sih, semua orang yang pernah melakukan operasi besar entah laparoskopi ataupun laparotomi itu efek samping dari obat biusnya itu memang susah makan. Jadi tidak aneh saat Tante Ricky mengetahui mah kambuh karena memang pertama efek samping dari obat biusnya dan kedua memang Tante Ricky memang ada histori mengidap mah kronis. Untuk pemulihan laparoskopi ini sangat cepat teman-teman jika tidak ada kendala ataupun efek samping yang lain selain yang tadi disebutkan. 2 minggu setelah operasi Tante Ricky sudah bisa bekerja kembali. Tetapi memang perlu digarisbawahi buat teman-teman yang sudah melakukan operasi besar entah itu laparoskopi, laparotomi ataupun prosedur operasi yang lain, disarankan minimal 1 bulan istirahat dulu deh. Mengantisipasi dan mengurangi resiko setelah pasca operasi lebih baik 1 bulan bed rest saja. Konten ini Tante Ricky buat khusus buat teman-teman yang mungkin sedang mencari informasi tentang seperti apa operasi laparoskopi itu. Karena operasi laparoskopi ini bukan hanya untuk penanganan seperti Tante Ricky ini, bisa untuk usus buntu, bisa untuk kantong empedu dan masih banyak yang lainnya. Dan saran Tante Ricky, jika memang ada cara lain selain operasi, jadikanlah operasi itu jalan terakhir untuk teman-teman ikhtiar terlepas dari gangguan penyakit ataupun kendala yang sedang teman-teman hadapi. Jika masih bisa dilakukan dengan jalan terapi ataupun pengobatan herbal, lakukanlah yang minim efek samping terlebih dahulu. Jika memang sudah kita ikhtiar udah full dan tidak ada cara lain, cobalah saja operasi. Oke, seperti itu aja mungkin teman-teman pengalaman Tante Ricky pernah operasi laparoskopi eksplorasi pengangkatan cairan perlengketan yang pernah Tante Ricky lakukan di 1 tahun sebelumnya, ataupun tepatnya pada tanggal 16 Maret 2020. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kali ini Tante Ricky sharing mengenai kesehatan ya. Support terus channel Ricky dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa follow Instagram kami ya. Tunggu lagi video informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.